Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat fiddin, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara pernikahan dari kerabat saya, yaitu adik dari teman saya dari kecil. Ada satu fenomena yang saya rasakan waktu itu, bahwa gitu banyaknya ucapan yang diberikan orang-orang kepada sang pengantin, yaitu samawa ya, sakinah, mawadah, warohmah. Ucapan itu terus bergema satu hari itu, dan juga di-repost dan jadi doa di sosial media oleh si pengantin. Nah, muncul dalam benak saya pertanyaan, apakah sebenarnya sakinah, mawaddah, dan warohmah itu? Untuk itu di video kali ini kita akan bahas, kita akan bedah apa itu sakinah, mawaddah, warohmah berdasarkan Al-Quran. Untuk itu kita undang narasumber kita kali ini, yaitu seorang ustazah yang memang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga pembinaan bagi remaja-remaja putri muslim. Langsung saja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Sehat ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi ustazah ya silahkan perkenalkan diri. Boleh. Mungkin ada yang belum kenal ya, ikhwan wal akhwat ya. Monggo. Ya, terima kasih. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil ustazah kayaknya belum lah begitu kali ya. Oh, ustazah. Ya. Belum lah. Umi aja panggil. Umi. Umi Lina. Umi Lina, iya. Jadi kita panggil Umi Lina ya. Lebih enak gitu kayaknya. Iya, lebih akrab nih ya. Iya gitu. Umi Lina. Jadi kali ini kita akan ngobrol bersama Umi Lina, dan saya akan menanyakan hal yang tadi, yaitu apa sih sakinah, mawaddah, warohmah berdasarkan Al-Quran. Langsung saja Mi, mungkin Mi. Ya. Ucapan samawa ini kan Mi biasa lah digaungkan, biasa diucapkan kepada orang-orang yang baru melangsungkan pernikahan, gitu Mi ya. Betul. Umum ya Mi ya. Betul. Nah, tapi yang untuk Hakim sendiri nih, Hakim justru apakah ini ucapan apa ya, sebatas basa-basi, ataukah memang ucapan doa dan lain sebagainya? Apakah memang ini tertuang atau terangkat gitu dalam Al-Quran, terjelaskan mungkin di Al-Quran gitu. Untuk itu Hakim mewakili ikhwan wal akhwat yang nonton video untuk barangkali apa ya, supaya bisa paham lah Mi tentang apa itu sakinah, mawaddah, warohmah menurut Al-Quran Mi. Iya. Monggo Mi. Oke. Baiklah ya. Fenomena samawa di dalam sebuah pernikahan itu memang udah booming dari dulu ya. Iya benar. Dan sebenarnya juga sih orang mengangkat itu hingga menjadi doakah, menjadi bahasa penghantarkah gitu kan, menjadi bahasa kedekatankah gitu ya. Sebenarnya sih adanya dalilnya. Ada. Hanya saja orang mungkin dari mulut ke mulut tanpa dibekali paham mungkin. Sehingga ya kalau kita tengok sih terkesan kurang begitu jadi pada setiap insan yang sudah berumah tangga, yang hampir seluruh undangan mendoakan itu. Iya gitu. benar. Jadi mungkin ada baiknya kita buka ayatnya ya. Oh iya, biar jelas itu gitu. Iya benar. Ayat biar berapa jelas gitu kan. Surat Ar-Rum ayat 21, coba kita tengok. Oh, Ar-Rum ayat 21 yang sering ada di undangan-undangan ini. Oh, gitu ya. Iya, ayat yang familiar untuk orang-orang yang mau nikah nih. Iya. Ar-Rum ya Mi ya. Hakim bacakan ya Mi ya. Iya, silakan di Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ya. Itu dulu ya. Ya. Dan sebagian dari ayatnya gitu. Nya berarti Allah lah itu ya. Benar. Ayat Allah. Dia menciptakan kalian gitu. Min anfusikum, dari lembaga kalian, dari nafs kalian, dari diri kalian, dari sesama keyakinan kalian.
di ayat ini cukup jelas ya. Bisa kita jelaskan lebih lanjut bahwa bicara bab perjaujunan, satu keyakinan itu paling penting. Karena min anfusikum itu bisa kita terjemahkan samanya paham, samanya Sama paham. keyakinan. Satu keyakinan ya Mi. Iya, gitu loh. Karena ini adalah pondasi dasar dari sebuah rumah tangga, gitu. Oh, harus dari satu keyakinan Iya, ya. betul. Karena go-nya sebuah rumah tangga itu dia harus berangkat dari samanya keyakinan, samanya paham, gitu. Samanya visi dan misi Oh iya. dalam menjalani RT ke depannya, gitu. Satu visi misi berarti. Iya, betul. Satu tujuan gitu ya Mi, goals Iya, tadi ya. betul. Iya Jadi benar. kita ya berumah tangga itu, yang dikatakan berumah tangga itu ya dia ya sama keyakinannya gitu. Sama pahamnya. Iya benar. Kalau beda paham macam mana kita mau menjalani Berantem rumah aja, tangga Mi. itu? Iya. Macam mana kita mau menjalani rumah tangga Iya, itu iya, coba? benar. Nah, selama ini kan ini yang tidak didudukkan gitu loh. Bagi mungkin para orang tua yang menikahkan anaknya mungkin gitu kan, atau bagi orang-orang yang memang mau menikah gitu loh. Iya. Bukan menjadi sebuah faktor penentu gitu loh. Keyakinan yang sama ini tidak menjadi faktor penentu, dan itu sudah banyak kita tengok gitu kan. Iya. Padahal ini adalah penentu dasar dari sebuah rumah tangga. Dikatakan rumah tangga itu karena sama. Intinya Benar, itu gitu. benar. Jadi Berarti kalau apa ya? Kebanyakan lah dari kita ketika beda paham, beda yakin, beda visi misi, itu justru apa ya? Potensi untuk rumah tangganya berjalan mulus itu kayaknya berat ya. Iya. Karena kan di awal saja kita udah banyak bedanya nih gitu. Memang iyalah secara fisik kita beda kan gitu kan, laki-laki dengan perempuan. Namun bicara visi misi, bicara paham, nah ini harus satu berarti ya. Biar selaras begitu ya. Iya. Misalnya kan berumah tangga itu untuk menjadikan anak nantinya tuh akan menjadi anak yang soleh misalnya. Gitu. Ya. Jika kedua belah pihak paham inilah yang menjadi target dalam berumah tangga, dalam paham yang sama, maka pasti kedua ibu bapaknya atau suami istri ini tadi, ya mereka gerak langkahnya akan mengarah ke situ, gitu. Rumah tangga mereka akan mengarah ke situ, gitu. Iya benar. Sama jadinya kan. Tapi kalau tidak sama macam mana, iya kan? Iya. Satu mengajarkan anaknya sekuler, satu mengajarkan anaknya religius, iya kan repot ya kan. Satu fokusnya dunia, satu fokusnya akhirat. Begitulah. Gak ketemu ya. Gak ketemu. Oh iya. Maka cara mendidiknya pasti beda ya Mia. Iya, udah pasti lah itu. Itulah potensi berantemnya lebih kuat justru di situ ya. Iya. Walaupun bukan berarti sama itu tidak ada berantem. Ya benar. Iya kan. Cuman mereka sudah bisa sudah punya tempat rujuk gitu kan. Sudah punya tempat balik gitu loh. Mereka sudah bisa balik dengan samanya keyakinan tadi, samanya paham tadi. Dengan paham mereka lah mereka mengembalikan balik keharmonisan mereka kan gitu sih. Betul. Kalau ditemukan perbedaan mungkin di perjalanan, ya coba kita tengok dulu yuk. Nah gitu. Iya, kita kan punya kita cek kesamaan lagi. ya. Iya betul. Iya paham nih. Justru itu yang apa ya? Vital ya Mi jadinya ya. Bukan kalau kita kan sekarang ya pengalaman lah ya Mi di kawan-kawan dan Jakim sendiri, mungkin ketika mempersiapkan pernikahan itu justru pondasi utamanya itu ekonomi. Gitu bener ya kan? Bener. Itu terjadi lah dari dulu sampai sekarang gitu. Iya, bahwa pondasi pilar paling penting dari pernikahan itu dipersiapkan adalah ekonominya. Memang benar. Benar ya Mi, kita nggak nafikan itu. Tapi hari ini ketika kita baca ayat ini justru dimulai dari satu pemahaman yang sama. Satu visi misi tadi Mi ya. Walaupun secara fisik berbeda tapi tujuannya satu gitu. Nah,
mungkin kalau dimulai dengan ini di awal dibicarakan dengan serius, itu tadi kita bisa lebih apa ya? Lebih apa ya, enteng anteng lah mungkin jalani rumah tangganya, walaupun kita nggak bisa nafikan apa namanya permasalahan itu pasti Ya, ada ya kan, ujian itu mungkin nggak pasti. ada. Tapi kan kita bisa apa ya, mereda, meminimalisir dengan itu tadi, balik lah yuk ke paham kita tadi yuk, nah gitu, tujuan kita apa yuk, mungkin gitu ya kan, lebih enak caranya. Iya. Iya iya iya. Wah, ilmu yang sangat bagus ini untuk yang apa namanya, mungkin lagi mempersiapkan nih ya, atau yang sudah pun ya ini kita perbaiki yuk sama-sama gitu. Nah, beranjak dari apa ya, dimulai dengan satu keyakinan yang sama gitu nih. Bicara keyakinan kan ini apa nggak cukup bermodal dengan satu agama yang sama nih, sama-sama Islam misalnya, cukup nggak kira-kira gitu nih? Ya satu tinjauan tertentu mungkin cukup ya, cukup gitu. Artinya agama dalam pengertian ya dia memang paham dalam beragama gitu loh. Katakanlah Islam yang kita angkat di sini, gitu kan. Dia paham dengan berislam itu cukup sih gitu. Karena Islam itu sendiri kan memang tidak diapa-apain juga sih. Karena dia memang fitrah, jadi orang sebenarnya sih iya tergiring untuk tenang, nyaman itu sebetulnya gitu. Tapi kan kalau ya orang kembali kepada fitrahnya gitu loh. Jadi kalaupun dibantu dengan paham, dibantu dengan visi misi tadi ya, itu makin melengkapi gitu. Makin melengkapi. Iya, makin melengkapi gitu. Makin melengkapi kesempurnaan samanya tadi keyakinan gitu. Jadi kalau tadi Dia Hakim bilang nggak cukup mobil ya kan, nggak cukup harta yang diandalin. Andalan-andalan untuk pernikahan itu dari sisi eksistensi, dari sisi material kayaknya banyak yang kita lihat itu sangat tidak menentukan gitu. Bukan itu faktor penentunya. Iya, bukan. Dan memang bukan juga itu menjadi syarat sebuah pernikahan kan gitu sih. Iya benar, di syarat pernikahan juga nggak ada, udah mapan itu nggak ada. Bukan gitu. Iya. Jadi dan itu sudah nyata di hadapan kita semua gitu. Baik masyarakat biasa maupun public figure. Ya, jika memang hal-hal material itu yang kita andalkan menjadi penentu kita mulainya rumah tangga itu ya, yang ada kehancuran. Iya, banyak juga orang kaya yang cerai ya. Iya, banyak. Berakhir rumah tangganya. Iya. Banyak juga Pesta, yang miskin tenang. 1M, ya kan? Bener. Souvenirnya aja pun belum hilang lagi. Betul. Rumah tangganya udah hilang. Ya, fenomena hari ini memang gitu. Iya. Fokus mempersiapkan satu hari itu nih. Tapi lupa kalau berumah tangga terus berjalan selamanya kan gitu kalau bisa Mi. Iya. Target mereka satu hari itu biar dinilai mewah, kesan, biar terkenang. Dengan alibi ini kan sekali seumur hidup. Wah, alibinya itu Mi, biar terkesan. Akhirnya itulah memaksakan ya entah dari mana-mana yang utang sana sini segala macam, ujungnya memulai hidup dengan hutang. Beban. Nah, ini justru tanpa disadari jadi potensi masalah sebenarnya. Iya Mi ya? Iya. Nah, itu dia. Kita lanjut ayatnya Mi ya. Iya, oke. Litaskunu ilaiha. Iya. Litaskunu. Iya. Wah, ini kayaknya kalian yang kita bahas nih Mi ya. Iya. Ya. Nah, kalau untuk sakinahnya itu sendiri apa sih Mi artinya? Jadi yang namanya sakinah itu dia bahasa biasa yang kita bisa maknai itu tenang. Tenang. Iya. Dalam menjalani rumah tangga itu tenang gitu. Dalam berpasangan. Dalam berpasangan. Dalam berpasangan itu tenang. Jadi kita udah punya pasangan, sudah memiliki pasangan, sudah memiliki belahan jiwa yang halal, iya kan gitu sih. Nah, ini bikin tenang sejujurnya, iya kan? Oh, iya. Yang tadinya masih, ini cocok nggak ya? Ini cocok nggak ya? Yang itu cocok nggak ya? Gitu itu kan? belum tenang ya Mi ya? Belum. Oh, tapi ada Mi, yang justru ketika
udah punya pasangan, Heeh. malah makin stres. Wah, gimana itu nih? Nggak sakinah berarti ya? Ya mungkin kita bisa kembali kepada pembahasan yang pertama Oh tadi iya gitu benar. kan. Mungkin pondasi awalnya Ada salah min mungkin ya. anfusihimnya, min anfusikumnya itu yang belum duduk gitu. Oh. Memang satu agama, Mm-mm. tapi paham belum sama dalam Paham belum dalam sama. menjalani rumah tangga ini gitu loh. Mm-mm. Visi misi dalam rumah tangga ini belum duduk gitu loh. Belum punya visi misi yang sama. Iya gitu loh. Oh iya iya benar. Jadi kenapa kok belum juga ketemu sakinah ini, sementara ini terus yang menjadi doa semua para undangan Iya, ya kan, benar. tadi ya kan. Nah, ya itu tadi karena di awal Di yang awal belum tadi duduk. ya. Iya. Oh. Kalau itu tadi udah jadi Mm-mm. satu visi misi, satu paham, Ya. itu sakinah itu dapat ya nih. Dapat. Karena itu aja pun udah menenangkan. Oh, Dengan iya. kita sudah berpasangan pada yang sama paham kita gitu loh. Sama keyakinan kita, sama agama kita, itu aja cukup membuat kita juga nyaman gitu. Iya kan? Iya benar. Nyaman kok kita Sakinah, gitu. iya. Tenang kok kita. Itu jujur loh gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan kita sudah memiliki istri yang atau memiliki suami yang membuat kita jadi tidak lagi kemana-mana gitu kan. Oh, tetap pada satu tujuan itu. Iya, kita tahu udah punya pilihan Iya. gitu. Si istri sudah punya pilihan suami, si suami sudah punya pilihan istri yang menurut hati nuraninya inilah yang pas Oh, sama dia. Karena saat beranjak kita dari- memilih untuk menjadi pasangan jiwa kita, pasangan hidup kita, tentu semua udah dipertimbangkan matang-matang Benar. kan, gitu kan, benar, itu sih. benar. Dari segala sisi pasti sudah kita pertimbangkan gitu. Iya. Maka nggak mungkin orang menikah itu tidak sakinah. Seyogianya gitu. Iya, logikanya pun gitu. Iya. Kalau kita angkat fenomena hari ini yang ya kebanyakan lah orang yang katakanlah pacaran gitu ya, Mia. Itu saja kan sudah membahagiakan ya kan. Iya. Apalagi ini menikah gitu. Artinya sudah nggak cerita halal haram, berarti sudah halal ini kan Iya. gitu kan. Sudah memang udah jadi yang harusnya udah tinggal ngabisi sisa hidup bersama-sama. Harusnya ini kan secara logika nih hal yang membahagiakan gitu. Iya. Pasti membuat tenang kan gitu kan. Iya. Yang terjadi justru itu tadi, Mi. Banyak yang malah waduh, ginilah merasa makin banyak beban, makin banyak tuntutan, makin stres jadinya. Jadi kok nggak ketemu. Nah, inilah yang buat akhirnya orang-orang yang belum untuk menikah memutuskan untuk menunda. Mungkin dengan alasan belum siap. Bahkan ada yang memutuskan untuk nggak menikah. Ah, gitu. Ada loh kayak gitu-gitu. Itu tadi beranjak dari fenomena orang yang setelah menikah itu gitu, merasa stres, nggak sakinah sama sekali. Jadi traumatik orang-orang yang belum itu, jadi kayak gini nih nikah nih, ntar dulu lah kita siapin dulu. Entah kapan siapnya nggak tahu lah. Yang namanya menikah kan tidak mungkin tidak menambah ya. Tidak menambah. Apakah itu beban? Iya. Ya kalau dulu kita sendiri membawa badan kita, Iya, ya badan kita saja bebannya ya kan. Ini udah apakah anak, apakah istri, apakah suami kan udah terbawa. Tambah anak lagi nanti. Tapi kan jika ini tadi didudukkan menjadi pasangan yang secara jujur itu menenangkan, bebankah lagi dia namanya? Iya. Bebankah dia lagi namanya? Orang nyatanya dengan bersuami kita tenang kok. Iya. Dengan beristri kita tenang kok, gitu kan. Loh, apakah itu beban lagi namanya gitu? Apakah ini jadi pemicu stres kita jadinya kah gitu kan? Sementara secara jujur kita tenang. Benar, gitu sih. Benar. Ya kalau ini buat kita stres, sementara satu sisi kita tenang, loh kok ada paradoksal nih. Iya. Ada pemikiran orang gitu kan. Makanya kan makna sakinah kan dia bukan hanya tenang gitu. Tapi dia juga tentram. Tentram. Iya. Oh, tenang, tentram. Iya, gitu kan. Jadi tenang yang menenangkan jiwa. Tentram ini dia sangat berhubungan dengan tempat ya. Iya kan? Sangat berhubungan dengan tempat. Jadi tidak bisa dipungkiri
orang yang berumah tangga, iya kan? Hmm. Dia pasti membutuhkan yang namanya tempat. Tempat ya, pasti. Iya kan? Mau itu ngontrak, mau Ya. itu rumah mertua, mau itu rumah orang tua, mau itu rumah sendiri, iya kan? Iya. Ini menenteramkan. Gitu. Jadi dengan bertempat, sebuah rumah tangga itu menghasilkan ketentraman. Gitu. Jadi di Hakim kalau pulang jelas dia rumahnya kemana. Mau di rumah orang tua, mau di rumah mertua, mau di rumah sendiri, no problem, nggak masalah. Yang penting redo sama redo, gitu kan? Iya betul. Nah, ya itu termasuk dalam makna sakinah. Sakinah. Gitu. Jadi dia menenangkan, tenang kita bilang tadi, dia menenteramkan, tentram kita bilang tadi. Iya betul. Kan gitu sih. Dia juga bikin betah. Iya kan? Iya pasti. Kan betah jadinya, gitu kan. Benar. Jadi kalau ada sebuah pasangan rumah tangga yang dia tidak betah baik istri maupun suaminya di tempat yang mereka berdiam di situ, ini ada apa, gitu kan? Pasti ada ini sesuatu ada nih yang salah ya. Oh iya benar. Sebenarnya kalau orang balik kepada kejujuran jiwanya, langkah awal berumah tangga setelah bicara paham yang sama tadi, visi yang sama, dia pasti akan mendapatkan sakinah. Karena itulah manfaat dari berumah tangga. Itulah dia guna berumah tangga. Itulah tujuan orang berumah tangga, gitu. Jadi ini jangan dipungkiri, gitu kan, gitu sih. Dengan berpasangan tadi membuat tenang. Iya. Iya kan? Buat tentram. Buat tentram. Buat betah. Buat kita tidak liar lagi. Iya kan? Betul. Buat kita nggak kemana-mana. Iya, jelas dia mau kemana. Gitu, entah kemana-mana yang nggak jelas nih. Gitu. Jadi buat yang masih jomblo, segeralah berpasangan gitu ya, Mia? Iya. Mungkin atau yang masih gelisah nih, belum tenang, mungkin kayak ada sesuatu yang kayaknya ada yang kurang. Belum lengkap gitu. Cobalah nikah, gitu ya. Oh jangan dicoba ya, Mia? Coba lah. Putuskan untuk menikah. Iya betul, gitu. itu yang tepat. Keputusan ya, Mia. Oke. Jadi memang yang aku rasakan lah ya, Mia. Kita sudah berumah tangga itu, memang apa ya? Rumah tadi jadi apa? Memang jadi tujuan yang pasti gitu. Kalau dulu pas lajang kan, pulang kerja itu mau nongkrong dulu atau mana ya, gitu. Artinya ada opsi-opsi yang lain. Tapi sekarang ketika pulang kerja itu udah satu tujuan itu. Kenapa? Karena di rumah ada yang buat tenang. Kalau sekarang kan, kalau di awal-awal sama istri kan gitu kan, udah pasti. Kalau sekarang udah punya anak, jadi pas ke rumah itu udah langsung wah gitu. Bahkan itu jadi momen yang ditunggu-tunggu gitu. Pulang disambut ayah. Wow, mungkin ini fenomena yang nantilah kalau diceritakan kali nanti ada yang irimin. Berarti tenang ya, Mia? Iya. Tenang, tentram. Wah. Makanya orang juga nggak bosan-bosan mau menikah kan gitu sih. Bener. Maksudnya nggak bosan-bosan itu semua orang punya keinginan mau menikah kan gitu. Pasti punya ya, Mia? Iya. Dan itu jujur loh. Iya benar. Kejujuran seorang manusia adalah memiliki pasangan. Berarti yang memutuskan untuk nggak mau menikah tadi dia ingkari kejujurannya itu, ya. Sebenarnya gitu ya, Mia? Kalau menurut saya sih nggak ada orang yang memutuskan untuk tidak mau menikah. Mungkin belum ketemu aja. Iya. Belum ketemu yang sama tadi. Iya benar. Karena kalau udah ketemu yang satu visi misi, satu tujuan, ini pasti dia langsung kayaknya ini nih, gitu ya. Langsung ada rasa dia nih, gitu. Ya benar. Iya. Hanya belum ketemu aja mungkin. Iya belum ketemu. Iya. Jadi litas kuno ilaiha, siogianya berumah tangga itu sakinah. Jadi sakinah dalam semua makna sakinah tadi. Gitu. Iya. Kan tidak ada berhubungan dengan material kan gitu sih. Iya benar. Tidak terperangkap dengan rumah mewah atau rumah sewa kontrak segala macam. Tidak terperangkap dengan itu. Yang penting ada tempat, ya kan? Yang penting ada tempat, sakinah lah dia. Ya karena di sini nggak ada syarat sakinah itu harus rumah gitu, kan? kamar yang ada AC-nya. Ini nggak ada di sini jelasinnya ya. Sakinah itu nggak ada di dalam mobil yang mewah, itu nggak ada ya. Nggak ada. Bukan itunya berarti. Bukan. Walaupun banyak hari ini yang menjadikan itu faktor penentu lah kayak kita dijelaskan di awal tadi ya, Mia. Kemapanan finansial, ya itu memang salah satu
pondasi, tapi bukan itu yang utama gitu. Termasuk faktor yang buat Dia bukan tenang tadi. pondasi. Dia Oh, bukan bukan pondasi. pondasi, bukan. Oh. Pondasi tadi kan dia paham yang sama. Oh, berarti faktor Visi, pendukung. misi, iya, dia hanya Oh, pendukung. bukan itu penentunya. Bukan. Iya, benar. Kalau istilah saya tuh, waktu kita mau mengawali rumah tangga, no problem itu kosong semua. Oh. Karena apa? Bab material, bab finansial itu bisa kita cari sama-sama kok. Iya, benar. Setelah kita bersama, nanti kita bangun, apa masalahnya gitu. Oh, tapi ada masalahnya nih. Betul. Masalahnya di calon mertua. Karena pertama kali kita datang, itu pasti ditanya, kerja di mana, Dek? Iya, itu jadi buat kami para laki-laki ini untuk mempertimbangkan kalau belum punya tabungan sekian, kayaknya belum bisa nikah nih. Gitu jadinya. Ya itu kemampuan para laki-laki lah pulanya untuk Meyakinkan meyakinkan calon mertua ya kan, dan meyakinkan juga pasangan gitu ya. Gitu kalau sih. udah satu visi misi nih sama pasangannya, bisalah dia yakin nih. Tapi kan ke orang tuanya belum tentu nih, iya kan? Iya. Berarti apa ya? Kalimat kupinang kau dengan Bismillah ini jadi apa? Cuman wacana doang nih sama kami. Nggak bisa pakai Bismillah aja. Walaupun secara ayat ini bisa ya Mia, ya kan? Tapi realitanya agak berat jadinya. Iya. Karena dia dianggap apa namanya? Inilah faktor yang nanti buat kalian tenang nih. Gitu. Inilah kalian nanti nggak bingung mau makan apa, segala macem lah dengan ketakutan. Bisa kasih makan apa nanti gitu ya? Itu. Aku didik dia dari kecil katanya gitu kan. Ku senangnya dia samamu jadi susah. Nah ini yang kadang-kadang jadi momok buat kami lah gitu. Para laki-laki ya. Fenomena ini yang buat jadi itu tadi, pesta harus begini, harus ngundang ini, harus pakai dekor yang sekian, harus ada air mancurnya. Ini yang jadi, aduh, ujungnya yaitu banyak yang takut memulai, banyak yang ragu atau nyari jalan pintas. Itu dia. Gitu nih. Karena itu tadi, karena ya ada patokannya. Kalau belum punya segini, ujungnya udah berpikir pintas saja. Udah banyaklah fenomenanya itu ya kan. Iya. Itu salah satunya penyebabnya. Jadi mungkin kalau semua balik kemari nih, ya kan? Balik kemari, yakin fenomena-fenomena tadi bisa apa ya? Hilang lah, diminimalisir, atau dimudahkan ketika ada satu visi misi, ya udah jalan. Kalian bangun, kalian sudah dewasa, udah bertanggung jawab, udah bangunlah. Nah gitu ya. Mungkin kalau semua orang tuh berpikiran gitu, wah ini yang semua juga kan tidak berpikiran material. Ya benar. Iya kan. Tapi kebanyakan nih. Banyak yang berpikir material, tapi kan tidak semua. Iya benar. Karena sejujurnya kalau ditanya orang tua, gitu kan. Yang pertama pasti waktu dia mau melepas anaknya, dia yakin betul kepada siapa anak itu dilepas kan gitu sih. Iya. Penyerahan perwalian itu kan kalau orang tua, benar-benar orang tua kalau menurut saya ya, itu tidak ditentukan material loh. Iya. Karena ini paling berat bagi ayah terutama. Iya kan benar, gitu sih. Benar. Penyerahan perwaliannya kepada calon suami anaknya, pastinya bagaimana anak ini aman, nyaman, tenang, kan gitu sih. Iya, tentram tadi nih ya. Ditanggung jawabi baik dalam sisi manapun, gitu kan gitu sih. Sisi material, sisi akidah. Iya kan. Iya. Ya banyaklah pertimbangan orang tua itu, bukan hanya material loh. Nggak bisa itu kita ukur semua orang tua seperti itu gitu. Mungkin belum ketemu aja nih ya. Iya. Yang kayak gitu ya, yang satu visi misi sama anaknya, sama orang tuanya mungkin itu ya. Tapi biasanya petuah-petuah orang tua kan gini ya, kalau kau mau sama anaknya, iya kan, kau dekati orang tuanya. Mendekati kan tidak harus material juga. Iya, benar. Ya. Qorib itu dia dengan selalunya kita komunikasi, dengan selalunya kita berkunjung, ya kan. Ya qorib itu bisa muncul. Oh, berarti ini tips ya. Bocoran ini, bocoran. Berarti apa ya, sebenarnya komunikasi dengan cara kita meyakinkan, itu aja mungkin. Oh, iya. Sampai orang tua tadi benar-benar yakin, oh ini yang pas nih sama anakku. Gitu. Saya dilihatnya pribadinya bagus, kayak di hakim lah gitu kan. Enggak payah kemarin kan prosesnya.
Alhamdulillah enggak? Wah, Ya gitu. itu dia. Karena satu visi misi Ah. gitu. Saya maunya gini. Hmm. Nah, saya gini. Mau Hmm. nggak gini. Nah, Hmm. gitu. Ya, menjelaskan bahwa nanti kita pasti roller coaster. Artinya naik turun lah. Iya. Kadang kita mungkin di atas, nanti kita bisa nyungsep gitu. Siap nggak dengan kondisi ini gitu. Jadi memang komitmen-komitmen gitu yang ditekankan. Alhamdulillah dapat ya mertua yang nggak terlalu pertimbangan hal yang itu tadi nih. Kan ada kan berarti? Ada, iya benar. Berarti tipsnya temukan yang kayak gitu. Itu jadi PR nih, betul-betul. Kita lanjut ayat ini. Yuk, oke. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Iya. Wah, ini dia. Kelanjutannya ya. Iya. Tadi sakinah udah, lanjut ini nih. Mawaddah warahmah. Jadi dikreasi lah perjauhan tadi gitu kan gitu sih. Setelah melewati sakinah, ya. mawaddah gitu kan. Mawaddah. Ini yang macamnya sih orang menganggap mudah gitu ya kan gitu sih. Mudah gitu. Sebenarnya karena belum paham gitu kan. Mesra gitu kan. Mesra loh gitu kan. Mawaddah itu maknanya mesra. Oh, mesra. Iya gitu kan. Cuman bagaimana mawaddah ini bisa muncul kalau sakinah tadi belum didudukkan gitu kan. Oh, iya. Nggak mungkin bisa mesra kalau nggak tenang. Iyalah. Iya, nggak tentram. Iya kan. Nggak betah. Iya kan. Iya betul. Mawaddah gitu kan. Mawaddah itu adalah kelanjutan dari sakinah. Oh, sakinah, mawaddah. Baru mawaddah. Dan Sakinah yang belum beres nggak bikin mawaddah. Iya. Jadi mawaddah ini dia mesra yang dia tidak diukur lewat eksistensial gitu loh. Misalnya pegangan tangan, oh itu udah mesra. Oh gitu. Iya kan. Bukan berarti istri lagi masak terus digandoli dari belakang. Iya, gitu ya. Bukan itu standarnya ya. Mesra. Enggak. Panggilan ayang beb, hani dan sebagainya. Oh itu mesra gitu ya kan. Itu bukan itu gitu loh. Itu mesranya. Bukan itu penentunya gitu. Atau bukan itu ya? Dia gambarannya gitu. Bukan gitu. Gambaran mesra itu bukan seperti itu. Gambaran mesra itu yang pertama ada maaf yang selalu otomatis muncul dalam RT itu gitu. Maaf yang otomatis. Iya, otomatis dia. Gitu. Jadi hakim dengan istri mana pun istri tadi maafnya udah otomatis gitu. Tanpa dia harus minta maaf. Iya, gitu. Meskipun dalam proses dia pasti akan melakukan minta maaf, ya, kan, benar, gitu kan. Tapi di sinimu, gitu kan, di sini kita udah maaf sama dia. Sebelum dia minta, itu udah kita maafkan. Mesra nggak kira-kira itu? Mesra. Itulah dia mesra. Iya ya. Jadi mesra ini sangat substansial. Maafnya otomatis gitu. Iya, gitu. Ada gofur di situ, ada pengampunan, gitu. Karena nggak mungkin kan tadi dari awal kita sudah bicara bab rumah tangga berpasangan ini terus kita jalan mulus aja nggak mungkin. Iya gitu. benar. Karena kita dari dua yang berbeda. Ya latar belakang. Kan? Latar belakang karakter segala macam. Mungkin paham kita sudah sama tadi kan gitu sih. Agama kita udah sama gitu kan. Iya. Tapi gitu loh dengan karakter yang berbeda dengan perilaku kita yang juga berbeda, kebiasaan hidup kita yang berbeda. Pasti ada gesekan. Iya, gitu kan. Oh, jadi ketika ada gesekan dengan itu, porsi istri tadi macam mana, porsi suami juga macam mana, ini juga bisa menimbulkan gesekan, gitu kan. Nah, dia dengan dirinya macam mana, istri tadi si suami dengan dirinya juga macam mana, yang juga mungkin akan bergejolak segala macam lah kita bilang. Ini jika tidak ada maaf. Nggak ada itu mesra. Jadi ketika ada gesekan karena suatu hal, otomatis saja maafkan gitu. Iya. Itu mau dan. Iya. Kebanyakan ya. Kebanyakan ketika buat kesalahan atau ada yang nggak pas, itu nyimpen. Iya. Itu kan. Sering kan fenomena. Ya kalau ini bukan menyudutkan ini ya. Kebanyakan kan perempuan. Gitu ya. Betul. Kan apa ya? Mungkin sensitif lah dalam menggunakan perasaannya kan gitu.
Makanya perempuan ini kan sebenarnya pengingat yang baik nih. Gitu kan, pengingat yang baik apapun itu termasuk kesalahan suaminya. Jadi kesalahannya di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa dia masih ingat, Wi. Oh gitu ya. Ah, gitu Wi, biasanya gitu. Pengingatnya sama yang jelek-jelek yang jelek-jelek ya. Yang baik nggak diingat gitu ya. Nah, ingat nggak setahun yang lalu begini loh. Setahun yang lalu kan udah lama gitu. Nah, ini banyak loh yang kayak gini nih. Gitu. Artinya apa ya? Ya bukan nyalakan perempuan tapi itu yang umum terjadi gitu. Artinya kan apa? Merubahnya ini nggak gampang. Ya kami juga lagi-lagi gitu. Apa ya? Ketika salah ya ada rasa ego. Wah, awak kan suami nih. Masa awak minta maaf? Ah, kan gitu kan. Ada rasa itu loh nih. Jadi ketika salah pun minta maaf jadi macam mana nih? Nanti takutnya runtuh ini kan gitu. Apanya Karisma suami gitu. Kayaknya enggak harga power diri lagi suami nih. gitu Iya ya. betul. Jadi itulah mungkin yang sering apa ya? Ya ini tadi maaf yang otomatis itu berat ini. Ya. Berat. Kalau untuk sekedar eksistensi yang kayak tadi, mesra yang kita pahami, gandengan tangan, ya kan mungkin lendotan gitu kan itu gampang, ya kan? Tinggal lengket-lengket aja ya udah kan gitu udah. Itu udah otomatis lah itu. Nah, untuk mawaddah yang menjelaskan tadi ini waduh. Ini kan butuh apa ya? Mungkin penerimaan gitu ya, Mia. Bahwa ketika dia melakukan kesalahan, loh ya udah loh. Namanya dia masih belajar mungkin gitu ya, Mia. Mungkin dia apa ya? Ketidaksengajaan untuk apa? Untuk ngerti itu wow, sulit. Ya kan waktu di akad nikah itu kan jelas ya. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Iya, kan? Benar. Kan menyerahkan ini kan semua, iya Satu kan? paket ya, Mia. Satu paket, iya. Oh, lengkap ya, full ya. Wah. Johir batin. Betul. Iya kan gitu. Kelebihan kekurangan di situ juga ya. Masuk di situ gitu kan. Dan menerima juga gitu kan, gitu loh. Iya. Si suami yang menerima ini pun satu paket juga gitu loh. Iya. Jadi kenapa tadi dia otomatis gitu loh? Karena tadi udah diterima dalam satu paket gitu loh. Si istri tadi gitu loh. Kenapa juga si istri juga seperti itu ya? Karena dia sudah menyerahkan dirinya juga satu paket kepada suaminya gitu. Jadi kalau ada apapun dia juga otomatis maafnya gitu loh. Harusnya gitu ya. Iya. Nih kalau mau mesra lo, iya kan? Iya. Mau ada. Iya benar. Kalau enggak dia hanya slogan dalam sebuah pernikahan. Dan 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun cerai. Benar. Iya. Sementara ini bukan slogan, ini ayat loh. Ini petunjuk loh. Memang Allah kasih petunjuk untuk berumah tangga itu seperti ini gitu loh. Iya. Karena apa? Karena tadi waktu menyerahkan dan menerima ini feelingnya bukan hanya sampai di sini kan? Benar. Feelingnya satu kali dan sampai yaumil akhir. Iya, gitu benar. kan? Meskipun kita tidak pungkiri, meskipun kita tidak pungkiri ada perceraian, tapi jangan juga dipungkiri ada rujuk. Benar, iya. Jadi ya terjadi perceraian, terjadi rujuk. Tapi memang itu adalah bagian dari permasalahan RT, rumah tangga kan gitu sih. Dinamika yang ya. Iya. Jadi ya sangat kompleks ya kalau kita bicara mawaddah gitu loh. Dia ada maaf di situ, ada pengampunan di situ, ada gofur, ada pengampunan. Gitu. Yakin betul kita bahwa istri kita itu bisa membenahinya, gitu. Ya benar. Jadi kita beri dia kesempatan untuk membenahin, ya kan? Yakin betul kita laki kita tadi juga akan membenahi, ya kan? Ada keyakinan seperti itu. Itulah gofur, gitu kan? Itulah pengampunan, gitu kan? Iya. Apalagi cuma permasalahan sepele misalnya Mia, ya sudah lah gitu ya Mia. Artinya apa ya? Kalau itu tadi maaf. Ya nggak ini loh, nggak dijadikan dari yang kecil terus dibesar-besarkan gitu ya Mia. Tentu tidak. Kalau sudah tadi memang maaf itu memang dia jadikan menjadi wajah mawaddahnya, wajah mesranya, bentuk mesranya, personalitinya. Yang mawaddah tadi ya itu enggak. Kemudian satu lagi islah. Ya. Islah. Jadi mawaddah itu juga ada muatannya itu islah. Gitu. Islah. Iya. Damai. Damai. Wah. Iya kan. Damai loh gitu kan. Tentram loh.
Bahkan makna islah itu sendiri kan dia ada makna perbaikan. Bener, Gitu kan, gitu islah sih. itu melakukan perbaikan. Iya. Gitu. Ya. Jadi ya nggak mungkin salah lah. Allah menjadikan ini menjadi tuntunan dalam rumah tangga. Memang pas sekali. Iya. Betul. Jadi kalau memanglah ini didoakan oleh semua orang bagi insan yang baru berumah tangga, jika ini memang juga dipahamkan, insya Allah sih kita akan meminimalisir gitu kan perceraian. Ya, sepakat nih. Iya. Kalau udah sakinah, terus tercipta mawaddah seperti yang menjelaskan tadi, ini nggak ada feeling-feeling mau cerai nih. Ya enggak lah. Iya. Nggak ada lah, udah tenang. Udah apa tadi, mesra dalam artian bukan cuman fisik aja, bukan kontak fisik aja gitu. Ada makna islah, perbaikan juga di situ, penerimaan juga tadi di situ. Ya, apalagi coba yang apa ya, yang jadi dasar untuk mengakhiri, nggak ada rasanya. Oh, ya ini harusnya yang mau berumah tangga, yang berpasangan, dan juga yang sedang menjalani ya, ini harus dipahami. Karena ini betul-betul hudan dari Allah yang mungkin apa ya, banyak dibaca tapi mungkin nggak sedalam inilah mungkin dipahami bahwa ini sebenarnya makna dari ayat yang kita bahas ini ya. Betul. Kalau yang baik ini, wah, ya oke. Ada lagi mungkin dari mawaddahnya nih. Jadi kalau kita renungin juga dalam-dalam ya, kan iya kan, dengan maaf itu kita makin lengket. Iya kan? Benar. Dengan ampunan tadi kita makin yakin. Iya kan? Ini laki memang mau ngajak sampai ke uhro ini. Ini laki memang bertanggung jawab bukan hanya di sini aja, bukan hanya material aja nih, gitu sih. Sampai sak pribadiku pun kan gitu sih. Iya, benar. Dibenahinya gitu kan gitu. Iya. Kan ini membuat jadi makin yakin. Benar. Iya kan? Kalau islah tadi damai, tentram dan terus melakukan perbaikan ya. Ini juga dijadikan aduh gitu kan, sempurna banget lah mawaddahnya gitu. Kalau teraplikasi semuanya dari awal tadi ya udahlah. Enaknya dia dalam menjalani rumah tangga tuh enak betul, pede betul. Iya, betul. Pede betul dia gitu. Iya. Jika orang tua sudah seperti ini maka lahirlah, ya kan? Lahirlah anak-anak yang luar biasa sebetulnya. Iya kan? Lanjut ya, Mi. Oke. Warohmah. Wah, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi ada yang kayaknya aneh nih, Mi. Warohmah. Yang kita pahami, wow ini kan apa ya, kata sambung, artinya dan. Kan gitu ya, Mi? Bener ya? Iya, betul. Sakinah, mawaddah, warohmah. Berarti kan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sebenarnya itu kan? Iya, betul. Nah, tapi kita singkat sering samawa nih kan. Sakinah, mawaddah, dan. Nah, jadi gantung nih. Coba. Bener gak itu, Mi? Kira-kira, Mi? Ya, sebenarnya sih singkatan yang beredar itu memang kurang tepat ya. Gitu. Itu tadi karena kan tidak dibarengi dengan paham. Dari awal udah begitu, dari awal udah begitu ya udah. Karena janggal ini ya kan. Yang disingkat justru kata sambungnya gitu, bukan kata rohmahnya. Mungkin kalau samara bisa jadi ya, sakinah, mawaddah, rahmah gitu, tiga dapat. Ya betul berarti ya. Dia membacanya warahmah gitu lah. Kalau memang mau dipaksakan tadi samawa ya kan, ya udah warahmah gitu. Tapi secara pemahaman ini bukan satu kata ya, Mi, ya? Warahmah bukan ya? Bukan, dia terpisah. Jadi sakinah, mawadah, rahmat. Gitu. Oh, harusnya gitu ya, Mi? Iya. Wow, ini karena dan artinya ya kan? Karena di ayat juga pulanya warahmah katanya. Iya. Mungkin itulah yang membuat orang menyingkatnya menjadi samawa. Gitu. Singkat pula wawnya. Samawa itu dalam kurung yang tidak dibuat dalam kurung. Iya, benar. Rahmat. Jadi satu ayatnya. Nah, rahmah lah berarti ya, satu lagi ya. Iya. Sakinah, mawadah tadi, terus rahmah. Iya. Rahmah ini familiar nih. Ya.
rahmah ini apa ya, umum lah kayaknya, Iya. gitu kan. Nah, coba untuk di konteks dalam berpasangan apa kira-kira Iya. ini rahmahnya maksudnya? Masih dia step ya, dan ini adalah step akhir dari bicara surat Ar-Rum ayat 21 Iya, ya. Ar-Rum Karena 21. kalau kita bicara bab perjauhan, bab berpasangan, bukan hanya ayat ini yang mengangkat petunjuk berumah tangga. Benar, Cuman benar. karena kali ini kita membahas Ar-Rum 21, maka ini adalah target akhir, Iya. iya kan? Dalam Target konteks ayat akhir ini ya, dari, Mi ya? iya Iya, betul, iya. rahmat gitu. Jadi jika tadi sudah didudukkan sakinah, kemudian mawaddahnya Iya. yang sudah kompleks tadi gitu loh, apa-apa saja yang membobotinya gitu kan, maka rahmat itu sudah otomatis juga gitu. Maka rumah tangga itu sudah menjadi rahmat buat sekalian alam, sekelilingnya gitu. Jadi dia sudah menghasilkan, sudah ada hasil dari persuami istrian mereka gitu loh. Sudah ada hasil dari kemitraan mereka gitu. Sudah ada hasil dari perjauhan tadi gitu. Ya itulah dia tadi rahmat gitu. Rahmah ini hasilnya berarti. Iya, secara sederhana aja kita contohkan, paling mudah kita sudah bisa menerima mertua tinggal di rumah. Itulah dia rahmat tadi. Kita udah bisa menerima adik ipar di rumah. Karena ini paling berat loh, gitu kan. Iya, benar. Apalagi menerima sanak saudara. Iya, benar. Yang terdekat aja pun kita kadang masih ada rasa. Karena kan beranjak dari orang lain sebenarnya kan. Karena hubungan pernikahan kita jadi keluarga kan gitu. Oh, itu yang paling sederhana lah kita paling sederhana kita mencontohkan bahwasannya rumah tangganya itu sudah menjadi rahmat, adalah sudah bisa menerima mertua, sudah bisa menerima adik ipar, sudah bisa menerima sanak saudara, sudah bisa memberi pun bahkan sekeliling gitu. Sudah bisa gitu. Jadi dia yang namanya tadi dia udah menjadi rahmat, kan berarti sudah tidak ada lagi egonya di situ. Tidak ada lagi tuntutan di situ gitu. Yang ada dia sudah memberi gitu. Imbas positifnya justru di sekelilingnya ini terimbas positif dari hasil berpasangannya kita tadi gitu ya. Kalau kita berdua sudah otomatis tadi kan gitu kan. Berarti kita duanya udah selesai dulu nih. Udah. Oh iya. Maka berdampak positif ke yang lain. Iya, buat lingkungan yang terdekat yang paling utama kan gitu sih. Iya, benar. Nonsen itu kita nerima orang lain, kalau nerima mertua kita belum bisa. Iya, justru itu yang terdekat. Iya. Kan gitu sih. Macam mana kita menerima orang tua dari suami itu juga orang tua kita. Iya kan? Iya, betul. Mengartikan mertua itu juga orang tua kita, itu kadang-kadang belum tuntas juga nih. Jadi makanya sering jadi apa ya, permasalahan lah gitu kan. Jadi sedikit aja udah sensitif. Oh iyalah, mentang-mentang mertua. Wah, jadi ada gitu-gitu. Tapi kalau udah dia tadi sudah memberi kan gitu sih. Iya, benar. Dia udah memberi, ya orang dia berdua belaki bini sudah saling memberi gitu. Jadi kalaupun memberi keluar itu udah mudah gitu. Iya, benar. Namanya hakim memberi sama istri. Iya. Istri memberi sama hakim. Berarti kan waktu kita memberi kita nerima kan. Iya, benar. Jadi apalagi masalahnya di kita. Berarti kan udah tinggal keluar. Iya. Kan tinggal gitu dampak keluar. Di kita udah selesai. Kan gitu sih. Iya, benar. Permasalahan di situ, Mi. Kenapa kita belum bisa rahmah ya kan? Belum bisa berdampak positif keluar. Karena di kita belum selesai. Iya. Di suami istri ini belum selesai. Iya. Maka cuman kita mau kasih dampak positif keluar kayak tadi lah contohnya. Ketika suami istri aja pun nggak sakinah gitu. Terus cekcok segala macam, ujungnya kan dampaknya negatif keluar. Orang bakal berpikir kayak gini nikah ternyata. Dampak negatifnya gitu Mi. Berarti sebaliknya kan, ketika kita bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, kan berdampak positif ini. Jadinya orang lihatnya, oh enak ya. Loh kok dia berubah setelah menikah jadi positif, jadi lebih baik ya. Ujungnya kan orang dapat insight nih positif nih. Aku juga lah segeralah. Wah, gitu ya. Sederhananya gitu juga ya Mi. Bisa gitu. Minimal orang senang dengan kita berumah tangga. Itu kan udah rahmat buat orang. Betul. Ya, betul. Bahkan jadi contoh. Coba contoh itu
rumah tangganya ini, gitu ya, betul betul Ya, betul. kalau itu kan mungkin terlalu tinggi kali Iya, lah iya, ya iya, kan. iya. Tapi yang pasti sih rahmat berarti kita sudah bisa memberi. Karena memang tadi sih sakinah, mawaddah oke, gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau ditanya gitu loh kan, ditanya sebenarnya berumah tangga ini apa sih gitu kan gitu sih. Apa sih? Inilah dia, memberi. Oh, dalam konteks ayat ini Eh, hasil akhirnya ini ya. memberi Memberi. gitu. Saat kita sudah bisa memberi, maka habislah semua tuntutan. Ya kan? Hilanglah semua tuntutan. Karena yang membuat tadi sakinah nggak tumbuh-tumbuh, Iya. mawaddah jauh, ya kan? Benar. Kalaupun dekat dia hanya sebatas eksistensi, Iya, sebatas iya, yang benar. nampak saja gitu ya kan? Ya itu dia gitu. Itu dia gitu. Karena kita masih menuntut. Karena masih tuntutan itu terlalu kuat gitu loh kan. Iya. Tapi kalau tadi ini udah dilewatin sampai di jenjang rahmat, berarti dia sudah selesai lah. Sudah selesai, sudah sempurnalah dia. Dalam satu bab ini menjalankan perjauhnannya menurut kita Bu. Iya. Ini saja pun udah luar biasa kali ketika dijalankan. Iya. Betul, satu ayat ini dari segitu banyak ayat tentang membahas tentang pernikahan, berpasangan, perjauhan tadi ya Mi. Wah, ini juga sudah luar biasa dari satu doa yang diberikan oleh orang-orang ketika ada sebuah pernikahan, sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Ketika betul-betul diterapkan, diaplikasikan berdasarkan pemahaman ayat ini tadi, kita bahas tadi, ini udah bakal memberi dampak positif pasti. Ketika banyak rumah tangga, banyak pasangan yang mengaplikasikan ini, maka rahmatan lil alamin bukan cuma konsep ya Mi. Iya, betul. Jadi ya Mi. Iya. Insya Allah. Jadi langgeng rumah tangga iya. Dan bukan hanya kakek nenek seperti yang digambarkan orang-orang. Sampai kakek nenek ya gitu. Iya, itu terlalu singkat kan gitu betul, sih. betul. Terlalu singkat karena sekarang ini orang udah jadi kakek nenek, udah umur 45 udah jadi kakek nenek loh, jangan salah kan gitu sih. Benar, 40 umur 50 udah jadi kakek nenek. Iya, gitu. benar. Jadi udah selesai nggak mungkin. Jadi bukan hanya sebatas kakek nenek. Iya, benar. Gitu loh, langgengnya rumah tangga ini jika konsep 30-21 ini dipakai, Ar-Rum 21 ini dipakai, langgengnya insya Allah sampai ukhrawi. Sampai akhirat ini. Iya. Jadi berpasangan sampai surga, sehidup sesurga itu nggak konsep aja ya Mi? Sedikit lagi nih Mi, sambungan ayatnya dibacakan lagi ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Iya. Sesungguhnya pada yang demikian itu sakinah mawaddah warahmah yang diawali dari min ampusikum tadi, ya kan? Terdapat ayat-ayat bagi orang yang yatafakkarun, yang berpikir, yang senantiasa mendayagunakan fikirnya, gitu kan? Wah, ini obrolan yang sangat berbobot nih kalau menurut Hakim. Yang sayang dilewatkan sebenarnya. Jadi untuk yang nonton jangan di skip nih, biar dapat satu kesatuan ilmunya betul-betul nggak terpotong-potong. Karena bisa jadi nanti pahamnya salah jadinya ketika di skip. Jadi tontonnya sampai habis biar dapat seluruh poinnya di ayat ini. Baik Mi, karena sudah panjang tadi obrolan kita, dalam dan berbobot ya kan Mi. Di akhir video seperti biasa, setiap narasumber itu memberikan pesan buat ikhwan wal akhwat yang nonton gitu Mi. Jadi ya Hakim nggak berani nih nyimpulkan ini karena masih masih dapat ilmu baru ya kan, masih mau berusaha nih untuk mewujudkan yang ini tadi yang kita bahas tadi. Jadi inilah yang tadi udah jelaskan. Jadi ya monggo lah pesan-pesannya untuk ikhwan wal akhwat yang nonton nih. Oke. Baiklah. Dari uraian Ar-Rum 21, Allah memberikan hudannya tentang bagaimana kita berumah tangga yang baik dan benar. Dan dari ulasan yang tadi sudah panjang lebar kita bahas, dan 3 poin yang selalu memang diaspirasikan oleh banyak orang gitu.
insya Allah dengan paham yang tadi sudah dipahamkan, bahwasan yang pertama sama paham kita, kemudian beranjak setelah paham mungkin kita akan melakukan akad nikah gitu kan. Kemudian setelah akad nikah, jujur itu yang paling penting. Akuilah bahwa berumah tangga itu memang menciptakan sakinah gitu. Berpasangan itu memang menciptakan sakinah. Kemudian dengan nilai-nilai sakinah yang tadi sudah kita angkat, tenang, tentram, harmonis, betah, bertempat tinggal, yang itu memang diakuisisi secara jujur, sehingga itu disyukurin gitu. Maka mawaddah itu tidak mungkin sulit gitu. Mesra secara substansi yang dia akan terefleksi secara eksistensi itu tidak akan sulit. Lewat maaf, lewat ampunan, lewat islah. Sejatinya mawaddah adalah kenyamanan, ketentraman, kedekatan, ketenangan dari nilai-nilai yang memboboti dari mawaddah itu tadi gitu. Maka selanjutnya rumah tangga itu layaklah menjadi rahmat, bukan hanya dirinya, bukan hanya RT-nya, tapi di sekelilingnya. Insya Allah kita semua bisa gitu berupaya untuk melakonin tunjuk Allah tentang berumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu tadi pesan dari Umi Lina untuk kita yang akan berumah tangga atau yang sedang menjalani rumah tangga. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Al-Quran. Jadi memang banyak kita dapat dari obrolan kali ini. Jadi saya tertarik untuk ke depan kita akan undang Umi Lina lagi untuk membahas hal yang lain seputar rumah tangga. Gimana Mi? Bersedia Mi? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi bakal ada ilmu lagi tentang bagaimana berumah tangga berdasarkan Al-Quran. Sekian video kita kali ini. Kolom komentar kami masih terbuka untuk siapa saja yang ingin bertanya ataupun request kira-kira ke depan kita mau bahas apa. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.